Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Elang Akbar Marindo, mahasiswa program studi pendidikan ekonomi angkatan 2024 Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran yang menganalisis salah satu model pembelajaran, yaitu model pembelajaran problem based learning. Tujuan pembuatan video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah pengembangan strategi pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Dra. Dewi Koryati MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Cara singkat, PBL atau Problem Based Learning itu adalah sebuah pendekatan pembelajaran di mana pembelajaran itu dimulai dengan guru memberitahu kepada siswa terkait permasalahan-permasalahan atau fenomena ekonomi yang terjadi di dunia nyata. Jadi, saat pembelajaran, guru itu tidak langsung memberikan teori kepada siswa, namun siswa langsung dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan ataupun fenomena ekonomi untuk dipecahkan dan dicari solusinya. Bagaimana penerapannya di dalam kelas? Nah, untuk menerapkan problem based learning dalam kelas ini tadi, yang pertama yaitu pembelajaran itu harus berorientasi kepada siswa. Nah, guru itu dapat menjelaskan permasalahan-permasalahan ataupun fenomena-fenomena ekonomi untuk memancing rasa ingin tahu dan analisis siswa. Yang kedua, guru itu dapat membagi siswa menjadi beberapa kelompok kecil. Nah, saat kelompok kecil dari siswa ini tadi sudah terbentuk, itu siswa sudah bisa mulai mengidentifikasi permasalahan yang diberikan oleh guru tadi, serta siswa mungkin juga akan mencari tahu apa solusi dari permasalahan yang akan mereka bahas ini tadi, yaitu tahap membimbing penyelidikan mandiri. Nah, pada tahap ini, siswa dapat secara aktif untuk mencari sendiri informasi ataupun data yang nantinya akan mereka gunakan untuk memecahkan studi kasus tadi. Misalnya dapat mencari data dari BPS, wawancara, ataupun artikel jurnal. Nah, pada tahap ini, guru itu berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan siswa, bukan sebagai satu-satunya sumber informasi siswa. Untuk langkah yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil. Nah, setelah siswa menganalisis data tadi, mereka dapat mempresentasikan hasil temuan mereka di depan kelas, baik dalam bentuk video, PowerPoint, maupun infografis. Yang kelima atau langkah yang terakhir pada akhir pembelajaran yaitu tahap mengevaluasi. Nah, pada tahap ini siswa maupun guru dapat saling berdiskusi untuk mendiskusikan tentang apa saja masalah yang ditemui siswa saat menganalisis masalah, apa konsep yang dipelajari, dan bagaimana cara siswa tadi itu menganalisis data yang telah didapatkannya. Nah, itulah tadi kelima langkah dalam menerapkan problem based learning di dalam kelas. Mungkin terdengar sedikit teoritis ya. Nah, untuk sekarang agar kita lebih mudah memahaminya, coba kita bayangkan bagaimana jika kelima langkah tadi itu diterapkan dalam pembelajaran di kelas saat pelajaran ekonomi. Mungkin bisa kita ambil contoh pembelajaran ekonominya itu membahas salah satu isu yang paling dekat dengan kita, yaitu masalah pengangguran. Alih-alih langsung menjelaskan teori ketenagakerjaan, guru dapat membuka kelas dengan langsung memberikan sebuah studi kasus. Misalnya, akhir-akhir ini, jumlah pengangguran terdidik yang ada di kota kita itu meningkat tiap tahunnya, padahal banyak perusahaan baru yang buka. Nah, coba kalian cari sebagai Dewan Penasihat Pemerintah Kota, cari solusi agar permasalahan ini itu dapat diselesaikan. Nah, dari permasalahan yang diberikan oleh guru tadi, siswa akan terdorong untuk belajar mandiri mengenai konsep-konsep seperti pengangguran struktural, kesenjangan keterampilan, atau mungkin siswa juga akan menyadari betapa pentingnya untuk mempelajari soft skill dan hard skill yang relevan dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan saat ini. Seperti model pembelajaran yang lain, model pembelajaran problem based learning juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan.
Kelebihan model pembelajaran ini diantaranya yaitu dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan analitis siswa. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan kolaborasi dan komunikasi siswa. Yang ketiga, dapat membuat pembelajaran menjadi lebih relevan dengan kehidupan siswa. Dan yang keempat, itu dapat membuat pengetahuan lebih lama melekat dalam memori siswa. Nah, adapun kekurangan dari model pembelajaran ini yaitu yang pertama, keterbatasan sumber informasi. Yang kedua, yaitu ketidaksiapan guru untuk menjadi fasilitator. Dan yang ketiga, itu tidak semua materi cocok. Serta yang terakhir itu penerapan problem based learning dalam pembelajaran itu pasti memakan waktu yang cukup lama. Jadi, pada kesimpulannya, PBL atau problem based learning itu adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang mengubah siswa yang sebelumnya itu pasif menjadi aktif melalui proses pemecahan masalah. Dalam konteks pendidikan saat ini, problem based learning dapat menjadi sebuah strategi pembelajaran yang efektif. Tantangannya memang ada, namun manfaat yang didapat oleh siswa dari penerapan model pembelajaran problem based learning ini itu jauh lebih banyak. Di antaranya, siswa dapat berpikir lebih kritis, analitis, dan juga dapat memahami konsep-konsep pembelajaran dengan lebih mendalam. Nah, itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai saat ini. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.